wassalatu wassalam biya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini di tanggal 4 Dzulhijjah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf, sedianya pekan yang lalu kami mengisi ya kajian Tazkiyatun Nufus, tapi karena kami ketika itu lagi safar, ya ada juga tugas dakwah sehingga kami pending ke hari ini. Kami mengkodok menggantinya di hari ini, di hari Sabtu sore ini. Baiklah, kita masih mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Yang mana kita sampai pada pasal tentang wirid dan keutamaannya. Tentang wirid dan keutamaannya. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan, "I'lam annahu idza hasalat al-ma'rifatu lillahi subhanahu wa ta'ala wa tasdiqu bi wa'dihi wal ilmu bi qisaril umri wajaba tarkul taqsiri fi hadzal umur al-qasir wa nafsu mata waqa'at ala fannin wahidin hasalaha malalun." Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya apabila seseorang ya sudah mengenal Allah dan membenarkan janji Allah dan mengetahui bahwasanya umurnya itu sangatlah pendek di dunia ini, maka dia wajib untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, ya, atau maka dia harus bersungguh-sungguh beribadah, ya, dengan memanfaatkan ilmu yang sangat singkat ini. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya umur kita di dunia ini sangatlah pendek, ya. Nabi mengatakan umur kita antara 60 sampai 70 tahun saja umur kita. Iya. Oleh karena itulah, karena umur kita sangatlah singkat di dunia ini, maka hendaklah kita menggunakan umur yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita melalaikannya. Jangan kita melakukan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Oleh karena itu, dalam syariat ini Allah mensyariatkan beberapa macam wirid-wirid, ya, atau beberapa bentuk ya daripada ibadah-ibadah agar jiwa kita itu tidak merasa bosan, ya. Kalau wirid atau ibadah-ibadah itu hanya satu model saja, satu bentuk saja, maka itu akan membuat kita bosan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya memberikan kita macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah agar kita tidak bosan. Ya, karena begitulah fitrah ya jiwa manusia itu begitu. Ya, jiwa manusia itu begitu. Ya, ikhwatal Islam a'azakumullah. Ya, baiklah, oleh karena itulah di antara kelemah lembutan daripada agama ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan variasi-variasi kita dalam ibadah. Ya, makanya contoh seperti dalam sholat itu kan ada gerakan berdiri, ada ruku, ya, ada sujud, ada duduk, ya, ada ucapan, ada gerakan, itu kan variasi namanya, ya. Begitu juga ibadah, ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada haji,
Ya, ada tilawatul Quran, ada zikir pagi petang, ada zikir setelah sholat, ada namanya zikir-zikir harian, ada namanya doa-doa harian. Ini namanya variasi-variasi, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar, hamba-hambanya tidak bosan dalam, melaksanakan ibadah-ibadah, tersebut. Iya, oleh karena itulah sehingga ada juga namanya ibadah di subuh hari, ada ibadah di siang hari, ada di sore hari, ya, eee eee, ada namanya ibadah di, petang hari, ada ibadah di malam hari, ada apa namanya, ya, ada, ibadahnya, apa namanya, ibadahnya di tengah di tengah malam juga ya, namanya sholat tahajud. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ya. Ya, baiklah, jadi itu ya, eee, ya itu, kenapa sampai ya ada namanya variasi-variasi dalam, apa namanya, variasi-variasi dalam, ibadah, ya. Di sini disebutkan dalam, kitab ini, ada namanya wirid-wirid di siang hari itu ada 7. Di sini di Imam Ibnu Qudamah membagi menjadi 7, sedangkan wirid-wirid, atau apa namanya, ibadah-ibadah di malam hari itu ada 6. Dia dibagi jadi 6 kelompok itu di, malam hari, ya. Contoh misalnya wirid-wirid, ya, wirid-wirid di apa namanya, siang hari itu, ya, wirid-wirid di siang hari itu, ya, yang pertama itu kan terbagi menjadi 7 ya, disebutkan dalam kitab ini, yaitu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, antara terbitnya fajar sampai, terbitnya dari terbitnya fajar sampai, terbitnya matahari. Ya, itu ada ibadah, eee, tersendiri di situ, ya, yaitu di sini disebutkan, maka seyogyanya, ya, bagi orang yang apa namanya, sebagai seorang muslim, ya, apabila terbangun dari tidurnya, maka hendaklah dia, berzikir kepada Allah dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ya, kalau kita bangun dari tidur ya di subuh hari, ya, maka kita membaca doa ini. Ya, eee, ya, sebagaimana Nabi ajarkan, kepada, kita, ya. Begitu juga ketika berada di sore hari, maka Nabi, membaca doa ini, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini yang Nabi baca ya, ketika beliau berada di sore hari. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil laila, ya, begitu, wa khairu ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhil laila wa syarri ma ba'daha. Ya, ini ada namanya, apa namanya, ada namanya zikir pagi, ada zikir, petang, ya, yang dibaca. Ya, ya, kalau di pagi hari ini dibaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi, ya, ini namanya zikir, pagi, ya, zikir, pagi. Ya, kemudian juga Nabi juga membaca, ya, jika di pagi hari ya, zikir pagi, apa namanya, zikir, di pagi hari juga dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Ya, begitu. Eee, ini juga yang dibaca 3 kali ya, di pagi hari. Begitu juga setelah itu dibaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya, ini juga dibaca juga di, pagi, hari. Ya, ya, apabila dia,
melaksanakan, ya seorang muslim melaksanakan sholat fajar, ya eh, maka maka hendaklah dia membaca setelah sholat fajar, setelah subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu kalau di subuh hari dibaca 10 kali. Ya. Begitu juga membaca Sayyidul Istighfar juga ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya. Begitu juga Nabi membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa dini Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Ini juga dibaca di pagi hari. Begitu juga lalu beliau membaca doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya. Kemudian wa yad'u bi du'a Abi Darda. Begitu juga membaca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah al aliyyul azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri kulli wa min syarri kulli dabbatin ya anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, maka ini hendaklah doa-doa ini dibaca ya bagi seorang muslim ketika di pagi hari setelah melaksanakan sholat subuh. Ya. Kemudian dalam kitab ini disebutkan seyogyanya bagi seorang muslim itu sebelum dia keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka hendaklah dia sholat sunnah di rumahnya terlebih dahulu. Ya, maka hendaklah dia melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu di rumahnya, sholat sunnah subuh ya, 2 rakaat. Kemudian dia berangkat ke masjid seraya membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa innani lam akhruj asyarran wala batara wala riya'an wala sum'atan farastu ya ittiqa'a sukhtika wa bittiqa mardatik as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfira li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yaitu yang dibaca ketika dia keluar ke masjid dari rumahnya. Fa idza dakhala al masjid, apabila seseorang itu masuk ke masjid, maka hendaklah dia membaca idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi. Maka hendaklah dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian hendaklah dia membaca Allah maftah li abwaaba rahmatik. Maka hendaklah dia membaca ya Allah maftah li abwaaba rahmatik. Dan apabila dia keluar dari masjid maka hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya ini yang dibaca ketika keluar dari masjid. Kemudian dia berusaha mencari shaf yang pertama. Ya, shaf yang pertama seraya menunggu jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, dan dia pun memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu waktu salat subuh secara berjamaah. Apabila dia sudah melaksanakan sholat subuh, maka dia hendaklah tinggal di tempatnya sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Man sholal fajra fi jama'atin tsumma qa'ada bi dzikrillahi ta'ala hatta tatluwa syam, tsumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin umratin
wa umratin tammatan tammatan tammah. Ya, barang siapa yang sholat fajar ya berjamaah di masjid lalu dia duduk-duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari lalu dia sholat 2 rakaat maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna sempurna dan sempurna. Ini hadis sahih ini hadis sahih ya, yang terdapat dalam Sunan Imam At-Tirmidzi. Ya, ikhwatal Islam azakumullah ya. Jadi hendaklah dia di ya, jadi ikhwatul Islam azakumullah, jadi apa namanya? Hendaklah dia ya apa namanya? Membaca doa, berdoa, berzikir ya, membaca Quran dan berfikir ya, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam azakumullah itu tentang wirid yang pertama ya, atau ibadah yang pertama yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim dari apa tadi? Dari sejak fajar sampai terbitnya matahari. Adapun wirid yang kedua, bagian yang kedua adalah dari terbitnya matahari sampai waktu duha, sampai waktu duha ya kurang lebih 3 jam ya. Jadi antara terbitnya matahari sampai waktu duha itu kurang lebih tiga jam. Apa yang dilakukan di situ ada dua ibadah yang harus dilakukan yaitu sholat duha. Sholat duha ya itu yang pertama sholat duha. Yang kedua adalah melaksanakan apa namanya hablum minan nas seperti mengunjungi orang sakit ya atau mengantar jenazah atau menghadiri majelis ilmu ya atau membantu apa namanya ya atau membantu eh ya entar dulu ya ya atau membantu orang yang membutuhkan ya atau membantu orang yang membu membutuhkan ya ikhwatal Islam rahikumullah ya. Jadi itu ya namun seandainya tidak ada orang yang sakit yang perlu di apa namanya dibesuk ya seandainya ya tidak ada orang sakit yang perlu dibesuk seandainya ya kemudian tidak ada juga orang yang meninggal untuk diantarkan jenazahnya ya maka dia sibukkan dalam rentang waktu itu kurang lebih 3 jam ya atau 2 jam ya kurang lebih 2 jam itu dia gunakan waktunya untuk apa untuk membaca Al-Quran dan berzikir ya untuk membaca Al-Quran dan berzikir ya dia gunakan waktunya untuk itu ya ikhwat Islam. Jadi ini adalah wirid yang kedua, bagian yang kedua. Ya ini yang di siang hari ya. Jadi wirid di siang hari itu dibagi menjadi 7 dalam kitab ini disebutkan. Yang ketiga wirid yang ketiga adalah dari waktu duha sampai tergelincirnya matahari memasuki waktu zuhur. Ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sini adalah yaitu apa? Ikhwatul Islam azakumullah yaitu di samping yang 4 tadi itu yang dilakukan ya di samping 4 tadi itu apa yaitu berzikir ya kemudian berdoa membaca Quran atau berfikir memikirkan ciptaan Allah juga ditambahkan dengan mensibukkan diri mencari nafkah ya mencari nafkah ya. Tentu kan kita kan juga harus bekerja ya mencari nafkah ya kita juga harus bekerja mencari nafkah ya maka kita harus juga bekerja ya harus bekerja ya kita sebagai pedagang misalnya atau penjual atau pegawai ya tentu kita harus bekerja mencari nafkah tapi jangan lupa kita berzikir kepada Allah ya sesibuk apapun kita ya kita harus berzikir kepada Allah ya kalau kita menjadi seorang pedagang maka hendaklah kita menjadi pedagang yang amanah yang jujur ya menjadi seorang pegawai harus pegawai yang jujur dan amanah ya itu. Dan hendaklah kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup ya, yang penting halal kita punya pendapatan. Yang berikutnya yang kedua adalah di waktu-waktu itu antara waktu duha sampai apa namanya menjelang waktu zuhur itu ada namanya kailulah.
Kailula ini sama seperti tidur siang, tapi tidurnya sebelum sholat zuhur. Ya misalnya 1 jam sebelum sholat zuhur misalnya, atau setengah jam misalnya sebelum sholat zuhur, ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, itu apa namanya? Kailulah namanya ya. Kalau kita kan biasanya kan siang ya. Ya ini tidur siang ini ya bagi orang yang tidak bekerja ya. Tapi kan kalau pegawai-pegawai kan biasanya kan sampai sore bekerja ya. Tapi ada namanya kailulah. Yang penting kailulah itu eh, eh, kita tidur ya setengah jam atau 1 jam sebelum sholat zuhur. Apa fungsinya kailula ini? Fungsinya dalam kitab ini disebutkan adalah membantu kita untuk bangun tengah malam, untuk bangun untuk sholat tahajud di tengah malam. Itu fungsinya tidur beberapa saat sebelum sholat zuhur agar kita mudah untuk bangun di apa namanya di tengah malam ya atau di akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, ikhwat Islam azakumullah ya itu terkait. Kemudian ada wirid yang keempat. Wirid yang keempat ini antara eh, tergelincirnya matahari ya sampai selesainya waktu sholat zuhur. Ya, dari masuknya waktu zuhur sampai selesainya waktu sholat zuhur. Ya, ini waktu yang sangat pendek sekali ini ya. Ini waktu yang sangat pendek sekali. Jadi apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah kita menjawab suara muazin. Ketika muazin mengumandangkan azan, maka hendaklah kita menjawabnya. Ya, maka hendaklah kita menjawab suara muazin itu. Iya. Lalu kita setelah menjawab lantunan azan, ya maka kita pun sholat 4 rakaat, ya minimal 2 rakaat. Tapi dalam kitab ini disebutkan 4 sholat sunnah ya, sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Disunahkan kita untuk memperpanjang 4 rakaat itu, artinya setiap 2 rakaat salam lagi, kemudian bangkit lagi, sholat 2 rakaat, kemudian salam. Ya, disebutkan bahwasanya pintu-pintu langit terbuka pada saat itu. Ya, setelah itu kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat sunnah setelah sholat zuhur juga 4 rakaat, 2 rakaat juga boleh minimal 2 rakaat. Kemudian wirid yang kelima, wirid di siang hari yang kelima adalah yaitu waktu setelah sholat asar. Ya, artinya setelah sholat zuhur sampai sholat asar. Apa yang kita lakukan di situ? Kita disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak apa namanya eh, sholat sunnah ya, 2 rakaat semampu kita, memperbanyak amal-amal kebaikan di situ antara setelah sholat zuhur menjelang sholat asar. Ya, bahkan di antara amal yang terbaik adalah menunggu sholat dari sholat zuhur ke sholat asar berikutnya. Itu wirid yang kelima yang di siang hari. Wirid yang keenam di siang hari, apabila masuk waktu asar sampai matahari itu menguning, ya sudah mendekati maghrib, ya tapi belum maghrib ya, sudah mendekati maghrib atau sudah menguning matahari di ufuk barat, ya ikhwatul Islam. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah sholat sunnah setelah azan asar. Ya, setelah azan asar kita disunahkan untuk apa namanya? Setelah azan asar kita disunahkan untuk sholat 4 rakaat 4 rakaat setelah azan. Ya, sholat sunnah ya, sholat sunnah asar. Lalu kita melaksanakan sholat wajib asar sebanyak 4 rakaat. Ya, kemudian kita memperbanyak apalagi memperbanyak zikir, doa ya yang tadi itu ya zikir, doa ya bertafakur ya ada 4 tadi itu disebutkan ya. Ya, apa namanya? Ya di situ disebutkan ikhwatul Islam azakumullah ya doa, zikir, membaca Al-Qur'an dan bertafakur ya. Memikirkan kebesaran Allah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lakukan dari waktu asar sampai matahari itu sudah menguning, ya sudah mendekati azan maghrib. Ya. Dan yang lebih abdolnya lagi di saat-saat itu adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur.
Ya, kita membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan memahaminya. Ya, bukan cuma sekedar membaca saja, begitu. Kemudian wirid yang ketujuh di siang hari itu dari matahari yang sudah menguning tadi sampai terbenamnya matahari. Ini juga waktu yang sangat mulia. Dari apa namanya? Dari waktu yang apa matahari yang berwarna kuning itu ke kuning-kuningan sampai menjelang terbenamnya matahari. Ini juga waktu yang mulia. Sebagaimana Al Hasan Al Basri, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan kanu asyadda ta'ziman, bahwasanya para sahabat itu sangat mengagungkan waktu-waktu tersebut. Ya, waktu menjelang maghrib itu waktu yang sangat diagungkan. Maksudnya mereka menggunakannya dengan beristighfar dan bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi ketika apa namanya? Jadi di menjelang maghrib itu artinya seseorang itu hendaklah dia bermuhasabah, ya bermuhasabah, ya eh, ketika di waktu maghrib, ya hendaklah seseorang itu bermuhasabah. Boleh jadi ada amalan-amalan di siang hari itu yang luput, ya yang ditinggalkan misalnya, ya maka dia segera nanti memperbaikinya nanti di malam hari, ya. Sebagaimana Al Hasan Al Basri mengatakan, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Apabila telah lewat satu hari, maka telah lewat sebagian umurmu. Jadi kita ini ibarat kumpulan dari hari ke hari. Maka apabila satu sebagian hari sudah berlalu, maka ibaratnya apa namanya? Ibaratnya diri kita pun juga sudah berlalu kehidupan kita ini. Oleh karena itulah kita hendaknya memikirkan apakah hari kita ini sama dengan hari yang kemarin atau ada perbaikan atau ada kemajuan. Ini yang mesti kita muhasabah itu sebelum kita memasuki waktu malam. Ya, agar nanti di waktu malam kita bisa apa namanya menutupi segala kekurangan-kekurangan amalan-amalan yang kita belum kerjakan di siang hari itu. Ya, seandainya di siang hari itu kita sudah betul-betul menjalankan semuanya, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Seandainya kita betul-betul dalam kebaikan dari sejak bangun tidur sampai maghrib itu kita betul-betul menjalankan kebaikan, mengisi dengan amal-amal ibadah, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan topik kepada kita, ya, sehingga kita mudah untuk melaksanakan amal ibadah. Seandainya namun seandainya misalnya eh, seandainya misalnya kita apa namanya, seandainya kita apa namanya tidak apa namanya tidak semua kita kerjakan, masih banyak amalan-amal yang kita tinggalkan, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah, ya hendaklah kita bertobat kepada Allah dan kita punya azam yang kuat agar kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan. Kita tutupi di malam hari, ya. Jadi kita isi lagi di malam hari sebagai penutup, menutup kekurangan-kekurangan yang ada di siang siang hari. Ini ikhwatul Islam azakumullah, maka hendaklah begitulah kehidupan seorang muslim dari pagi sampai malam, bangun tidur sampai bangun kembali, betul-betul dalam kondisi senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini ikhwata Islam azakumullah yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Ya, sebelum saya tutup, ya ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada yang bertanya tentang wirid-wirid ini di siang hari. Ya, baiklah kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya.
Insyaallah kita bertemu lagi besok ya. Eh, apa namanya insyaallah kita akan bertemu lagi eh, besok ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Namun kami juga pending lagi ke sore ya, karena besok pagi kami ada konsultasi syariah di pagi hari itu dari pagi sampai jam 12, maka kajian tazkiyatun nufus kami pindahkan nanti di sore hari insyaallah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami akhiri ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir eh, pada kajian Tazkiyatun Nufus ini cuma anunya mengkodok yang mengganti di pekan yang lalu, karena pekan lalu kami tidak hadir karena safar, maka kami ganti di sore hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua bagi kita semua. Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Dan kami mohon maaf sekali lagi kepada para peserta kajian semuanya. Insya Allah sebentar malam ada kajian kita, yaitu kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Silakan yang punya kesempatan bisa hadir kajian kami lagi di kajian fikih. Demikianlah kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.